sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Untuk buku tulis dan alat tulisnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketuanya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. David Hatta Jaya, Azarin Atalia Pevita, Adil Fahri Gabri Atamami, Rosina Devia Amasya, Ralita Amelia, Wira Sapitri, Erita Dia Ayu, Hilda Aulia Akanda, Aira Okta Pratama, Eti Bulan Safira. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Hari ini kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, sebelum masuk ke materi ini, materi yang sudah kita kira-kira di SMP itu ada sistem persamaan linear satu variabel. Sudah kita dipelajari di SMP? Tidak. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk umum SPLDV dengan bahasa sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan prosedur untuk menentukan nilai variabel dari SPLDV dengan metode yang bervariasi. Ada metode substitusi, eliminasi, maupun campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, misalkan nanti membeli ballpoint dengan harga Rp2.000 dan buku tulis dengan harga Rp3.000, kira-kira apakah cukup jika Anda memiliki uang Rp10.000? Cukup. Jika cukup, apakah bisa? Bisa. Sisanya berapa? Rp5.000. Untuk yang kedua, Ibu membeli 2 ikat kampung dengan harga Rp3.000 dan 1 ikat pakcoy dengan harga Rp4.000. Kira-kira apakah cukup jika Ibu memiliki uang Rp15.000? Cukup. Jika cukup, apakah bisa? Bisa. Sisanya berapa? Rp9.000. Ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memperluas pemahaman kita dalam matematika dan meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Perhatikan gambar berikut. Sudah. Dalam gambar tersebut kira-kira ada minuman apa saja? Rokok, air, botol susu. Ini kira-kira apa? Air. Dan ini air, susu, sedang. Untuk yang ini timbangan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, model matematika berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Cara menentukan model matematikanya, kita misalkan terlebih dahulu X sebagai berat sebuah air mineral dalam kilogram dan Y sebagai berat sebuah susu segar dalam kilogram. Gambarnya kita pisahkan terlebih dahulu. Jadi gambar yang pertama ini kita misalkan air mineralnya ada berapa? Satu. Koefisien yang satu tidak perlu dituliskan. Maka model matematikanya yaitu X ditambah 2Y. 2Y ini susu segarnya karena ada 2. Jadi model matematikanya adalah 2Y dan beratnya itu 2 kg. Maka ditulis 2. Jadi model matematika dari gambar yang pertama ini adalah X ditambah 2Y sama dengan 2. Untuk gambar yang kedua, karena air mineralnya ada 3 dan susunya ada 1 dan beratnya itu ada 3,5 kg, maka model matematikanya 3X ditambah Y sama dengan 3,5. Sampai sini bisa dipahami? Kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya A1X ditambah B1Y sama dengan B1
Yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 itu merupakan bilangan real. Kita masuk ke metode untuk menyelesaikan persamaan linier dua variabel. Metode campuran ini metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, kita harus mengeliminasi salah satu nilai variabel dari kedua persamaan tersebut. Untuk mengeliminasi nilai x-nya sama seperti yang sebelumnya pada metode eliminasi. Kita kalikan 3 dan yang pertama 2 kita kalikan 1, kita peroleh 3x plus 6y sama dengan 6. Setelah banyak 3x plus y sama dengan 3,5. Kita kurangkan nilai x-nya bisa dieliminasi, kita peroleh 5y sama dengan 2,5, y sama dengan 2,5 dibagi 5 sama dengan 0,5. Jadi nilainya kita peroleh 0,5. Tambah selanjutnya, substitusikan nilai y sama dengan 0,5 ke persamaan 1. X ditambah 2y sama dengan 2. X ditambah nilainya kita ganti dengan 0,5. 2 dikalikan 0,5 sama dengan 2. X ditambah 1 sama dengan 2. X sama dengan 2. Satunya jadi 2 sudah dibikin 1. X sama dengan 1. Jadi kita peroleh nilai X nya 1, nilainya 0,5. Dari ketiga metode tersebut kita peroleh nilai yang sama antara nilai X nya adalah 1 dan nilai Y nya adalah 0,5. Nah, beberapa langkah-langkah penyelesaian permasalahan SKDP. Yang pertama, kita bisa menganalisis dulu dari teks yang diberikan. Yang kedua, memberi label kuantitas yang tidak diketahui dengan huruf ataupun variabel. Variabelnya tidak selalu X maupun Y, bisa dari A ke Z. Nah, ini nomor 2 ini pemberian label bisa kita seperti kita misalkan. Yang ketiga, mengubah pernyataan verbal ke dalam model matematika. Seperti yang pertama, kita peroleh gambar. Diketahui gambar, kita buat model matematikanya. Yang keempat, menyelesaikan model matematika untuk menentukan nilai variabel yang dicari. Ini bisa menggunakan salah satu 3 metode yang sudah dipelajari. Yang kelima, melakukan interpretasi hasil sesuai pertanyaan. Contohnya, seumpama ada soal masalah kontekstual. Nah, kita harus coba dulu ke bentuk kalimatnya seperti apa. Selanjutnya, bisa membuat 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Sebelum menjalankan KPJ-nya, bisa dibaca dulu petunjuk pengisian KPJ-nya. Setelah itu, untuk mengerjakan KPJ-nya bisa diisikan titik-titik yang sudah disediakan pada lembar kerja peserta KPJ-nya. Nah, untuk 3 langkah model matematika yang kalian bisa seperti ini. Itu dapatnya di mana? Dari mana? Nomor 1 tadi kan saya di gambar nomor 3 dari mana? Soal yang siapa kok bisa dapat 3x ditambah 3y sama dengan 19.500. Dan sama 2000.
Bisa dituliskan atau dibakar tulis? Semua. Ya. Lalu dipresentasikan. Semua maju. Satu data nilai X dengan Y dengan Y dengan angka gambar dan matematika dengan X tambah 2Y dengan buat X tambah 3Y Jangan menjalankan karena kegiatan. Gimana kalau nomor 1 ada yang nilai nomor 2 ada yang nilai nomor 1? Tidak. Sama? Sama. Lanjutkan nomor 2. diberikan nilai X nilai 1 sama 2 juga X tambah Y dengan 5 tiga tambah Y sama dengan 5 X sama dengan 5 plus 3 Y sama dengan 2 jadi nilai variabel X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Untuk kelompok 2 gimana? Sama atau ada cara yang lain? Sama. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat, kelompok 2 bisa memberikan rapor. Benar ya, untuk nomor 1 dari gambar itu kan ada gambar pensil dan rautan. Kita misalkan terlebih dahulu. Pensilnya kita misalkan X, rautannya kita misalkan Y. Dari gambar diperoleh gambar 1 formula matematikanya 6X ditambah 2Y sama dengan 7.000 dan gambar 2-nya model matematika yang didapatkan 4X ditambah 3Y sama dengan 5.500. Untuk nomor 2-nya ada dua sistem kesamaan yang disuruh cari adalah nilai X-nya dan nilai Y-nya. Berhubung ini menggunakan metode campuran, maka yang pertama eliminasi sama-sama 1 dan 2 kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1 dan langkah yang selanjutnya disubstitusikan nilai yang diperoleh kita peroleh nilai Y-nya adalah 2 jadi nilai variabel X-nya adalah 1 dan nilai Y-nya adalah 2. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini yang pertama mempelajari tentang mengenai bentuk umum SLDP yang kedua mempelajari mengenai metode untuk menyelesaikan SLDP yaitu dengan metode eliminasi, substitusi maupun campuran. Yang ketiga mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SLDP berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Selanjutnya, apakah kalian memahami instruksi dalam pembelajaran hari ini? Ya. Apakah PowerPoint yang diberikan itu dan nama PDF memudahkan kalian dalam menyelesaikan materi SLDP? Ya. Apakah materi yang disampaikan dan didiskusikan dalam kelompok memudahkan kalian menyelesaikan SLDP? Ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dan variabel. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.